Ya, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, kita sudah kedatangan tamu-tamu yang tentu saja sudah tidak diragukan lagi terkait dengan bisnis, terutama dengan ide kreatifnya. Yang pertama ada Putri Tanjung, founder of Creativepreneur Corner. Good morning Putri. Good morning. Senang sekali bisa hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, thank you for having me. Tapi nggak sendirian. Nggak sendirian Putri ya? ini di sebelahnya ini ada Rob Clinton, yaitu Chairman Asosiasi Video Games Indonesia atau AVGI. Good morning Rob. Good morning. Oke, tampilannya gamers banget ya. Gamers banget nih. Saya langsung pengen main game. Oke, mungkin pertama kita mau ke Creative Corner dulu. Putri mungkin bisa dijelaskan, Oppo Creativepreneur ini kan setelah sekian lama, 2 tahun ya off ya gitu. Terus kemudian ini ada lagi. Nah, rencananya mau ada di mana dan kapan rencananya mau diadakan nih? Oke, jadi sebenarnya kalau Creativepreneur Corner itu sebenarnya is an ultimate talk show experience. Jadi bukan kayak seminar ya, tapi ini sebenarnya kita mengundang narasumber-narasumber yang sangat luar biasa untuk ngobrolin dan sharing tentang industrinya mereka, gimana jadi seorang pengusaha, tapi in a very entertaining and personal way. Jadi there's gonna be a lot of surprises. Dan tahun ini senang banget kita ke 3 kota, kita ke Makassar, Medan, dan Malang. Makassar sebentar lagi nih 25 Februari, Sabtu depan. Sabtu depan. Habis itu Sabtu depan lagi kita ke Medan, Sabtu depan lagi kita ke Malang. Oke. Gitu. Jadi 4 Maret kita ada di Medan, 11 Maret kita ada di Malang. Oke, yang pertama kan berarti Makassar nih ya. Mungkin teman-teman yang di Makassar itu pengen datang nih ke Creativepreneur Corner 2023 di Makassar. Gimana sih cara beli tiketnya? Ada on the spot nggak? Ada, jadi kita bisa beli tiketnya di event.detik.com atau bisa beli on the spot mulai hari ini di Trans Studio Mall Makassar. Jadi for more info bisa cek di Instagramnya @creativepreneurec. Oke. Dan nanti rencananya Rob ini akan menjadi salah satu pembicara yang entertaining juga. Itu rencananya nanti di mana? Di 3 kota itu juga? Di Malang. Atau, di Malang. Rob di Malang. Oke. Rob di Malang. Jadi kalau di Makassar bakal ada Pak Heru Tanjung, akan ada Edward, founder Kopi Kenangan, Deddy Kobusher, dan Ilman Nanta, sama aku nanti bakal sharing juga di Makassar. Oke. Tapi saya juga agak penasaran nih sama Rob nih. Apa sih yang membuat Rob ini akhirnya tertarik gitu untuk menjadi salah satu speaker di Creativepreneur? Sebenarnya karena platform kayak gini di luar kota khususnya itu kan jarang. Jadi itu salah satu kenapa mau ngobrol di luar kota itu karena memang ini kesempatan untuk kita untuk berbagi sih, mulai dari bidang, kalau gue pribadi bidang e-sportsnya sendiri, jadi saya di sana pengen berbagi sama-sama. Gitu. Apa aja selain masalah-masalah e-sport, apalagi yang ingin di-sharingnya? Mungkin lebih menarik lagi buat para anak muda juga yang ingin menggali berbagai macam ide-ide kreatif, terutama dari dunia e-sport yang lagi naik daun banget di belakangan ini. Paling kita ngeliat dari kegagalannya sih biar kita bisa belajar sama-sama. Karena kalau kesuksesan kita gampang melihatnya. Tapi kalau kegagalan tuh saya mau sharing di sana biar semua orang bisa ngelihatnya gini loh, sebenarnya nggak segampang itu juga, harus ada step-step yang harus dilakuin. Jadi prosesnya gitu ya, proses. Karena kan semua narasumber pasti punya ceritanya masing-masing, proses suksesnya masing-masing, definisi suksesnya masing-masing kan. Nah itu yang kita sebenarnya pengen kasih lihat di Creativepreneur Corner sih. Kita nggak mau cuma memotivasi aja, cuma benar-benar ngasih real cases gitu. Kalau misalnya jadi seorang pengusaha tuh ini loh yang dialami dan semua orang tuh punya prosesnya masing-masing. Gitu. Sebenarnya goalsnya apa sih Put untuk orang datang ke Creativepreneur itu? Goals yang diharapkan tuh mereka tuh akan dapat apa gitu intinya? Goalsnya mereka mendapatkan insight yang banyak dari narasumber, bisa belajar dari kegagalan narasumber gitu ya. Terus yang ketiga saya pingin menyebarkan virus entrepreneurship aja sih. Jadi pingin semoga nih nanti anak-anak muda yang datang bisa bertemu teman-temannya juga yang datang, siapa tahu bisa bikin usaha atau siapa tahu bisa ngobrol langsung sama pembicara-pembicaranya, siapa tahu bisa bikin sesuatu juga sama pembicaranya. Bisa collab ya? Iya, karena senangnya tuh alumni Creativepreneur Corner tuh sekarang udah ada yang bikin bisnis sendiri, ada yang ketemunya pas di acara itu akhirnya bikin bisnis. Jadi kayak berharap lebih banyak lagi sih. Kita seneng kalau misalkan at least ada 1 dari 1000 orang yang datang nanti jadi pengusaha, kita bakal seneng banget. Tapi kan ini kan membuat event Creativepreneur ini kan pastinya nggak mungkin gampang terus kan. Bisa diceritain nggak sih Put apa ya, kayak kesusahannya mungkin pada membuat Creativepreneur ini? Jadi sebenarnya Creativepreneur Corner ini udah lumayan lama ya, dari 2014. Waktu itu tuh awalnya sebenarnya tantangannya adalah kayaknya kata-kata creativepreneur, maksudnya entrepreneur di industri kreatif atau entrepreneur yang berpikir kreatif tuh belum terlalu booming pada saat itu gitu. Dan waktu itu tuh di 2014 belum banyak kayaknya deh anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur, gak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kayaknya semua anak mau jadi entrepreneur gitu. Kalau dulu tuh 2014 belum terlalu
banyak gitu. Jadi agak sulit sebenarnya untuk menarik masa ya pada tahun 2014. Tapi kayak lama-kelamaan kok ternyata banyak banget nih anak-anak muda yang seneng sama platform kami karena tadi itu ya nggak seminar. Karena kita juga tahu lah anak-anak muda kan attention span-nya pendek kan. Jadi kita pingin memberikan insight dan inspirasi tapi dikemasnya very entertaining gitu. Makanya kalau lihat tadi ada cuplikannya tuh nanti setiap pembicara tuh masuknya pakai prosotan. Nanti Rob juga akan masuknya pakai prosotan. Nah, jadi setiap tahun tuh temanya beda-beda tapi prosotannya selalu sama. Jadi ada playground, ada apa. Tahun ini temanya forest, vibrant forest. Jadi nanti teman-teman akan datang ke acaranya kayak masuk ke hutan tapi very vibrant and very creative gitu. Seru banget gitu. Akhirnya kenapa dipilihnya warna hijau ini ya? Betul. Nanti moderatornya juga dipanggilnya tour guide. Gitu, explorer. Oke. Gitu. Nantinya nih Rob, kalau misalnya di Malang ini ya gitu, banyak sekali attention yang didapat gitu. Rencananya kalau misalnya Creativepreneur nih nanti mau ngadain lagi, kan ini rencana baru 3 kota nih, kita nggak tahu apakah nanti sampai akhir tahun bakal 37 kota misalnya. Gitu. Tadi Rob bilang apakah bakal ikut terus gitu atau bagaimana nih? Ikut lah Rob. Terus terang Mbak Putri, udah aja. Kalau diajak oke gitu, siap gitu. Keliling-keliling Indonesia jadinya. Tapi sebenarnya nih, selain mungkin kegagalan-kegagalan yang nantinya akan disampaikan oleh Rob gitu ya di Malang, itu apalagi sih? Kasih dong bocoran sedikit aja mungkin. Sebenarnya mungkin nggak yang banyak orang tahu potensinya sih sebenarnya di dunia e-sport, karena kalau orang lihat mungkin cuma jadi pro player aja mungkin yang orang lihat, tapi sebenarnya kan ada banyak di dalam sana, bisa jadi caster, bisa jadi streamer, jadi ada banyak karir sebenarnya di dalam e-sport itu sendiri yang orang belum banyak tahu. Itu sih yang mau dikasih tahu. Menarik juga sih, saya juga baru tahu nih. Ternyata banyak ya yang bisa dieksplor dari dunia games itu sendiri, e-sport sih. Iya, karena memang komentator e-sport itu aja sendiri menjadi salah satu pekerjaan yang luar biasa begitu ya, yang bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal balik lagi soal Creativepreneur gitu, cuma 3 kota aja, Put? Sebenarnya sih mimpinya sih pengen 10 kota sih. Atau mau lihat-lihat dulu gitu? Jadi sebenarnya 2022 itu kita mau jalan ke 10 kota. Cuma karena ada beberapa lah ya, karena masih kondisinya juga belum stabil dan segala macam, akhirnya udah kita tunggu deh 2023. Akhirnya kita memutuskan ke 3 kota yang sebenarnya kita udah pernah kunjungi di tahun 2018. Dan waktu itu kita berkesan banget 3 kota itu, makanya kita datang lagi. Cerita sedikit, waktu kita di Malang tahun 2018, itu bayangin aja yang ngantri untuk datang ke Creativepreneur Corner itu dari jam 5 pagi. Wow. Jadi itu ngalah-ngalahin konser ya. Jadi itu benar-benar terharu, yang nangis. Yang aku sama tim aku tuh sampai benar-benar amazed karena gila ya, semangat mereka mau belajar dan mau mendapatkan insight tuh luar biasa banget gitu. Dan ada yang sampai nginep di masjid. Jadi macam-macam lah cerita-ceritanya gitu. Jadi berkesan banget, akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke 3 kota itu. Mungkin ini saking hausnya anak-anak muda untuk mendapatkan insight, untuk mendapatkan berbagai macam cerita pengalaman, untuk mengembangkan diri mereka begitu ya. Jadi Rob juga bilang kan kemarin bahwa biasanya kan banyaknya tuh di kota-kota besar, maksudnya di Jakarta lah terutama gitu. Cuma once kita udah ke kota lain di luar Jakarta, ya harusnya sih lebih banyak ya acara-acara seperti ini biar mereka juga dapat kesempatan yang sama. Dan lebih accessible juga gitu ya. Tapi mungkin ini kita agak jeda dulu nih. Jadi perbincangan ini akan kami lanjutkan nanti usai jeda, tetap di Good Morning. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning dan masih ada di studio Good Morning yaitu Putri Tanjung selaku founder of Creativepreneur Corner dan juga Rob Clinton. Ya. Gitu. Tapi tadi kan ini Putri itu bilang pada tahun 2019 yang ngantrinya itu sampai subuh. Kalau boleh tahu itu kapasitasnya berapa sih atau tiket yang dijual tuh berapa? Kita jual hanya 1.000 sampai 1.500 tergantung kotanya. Kalau yang di Makassar kita hanya 1.000, di Medan kita 1.300, di Malang kita juga 1.000 aja. Jadi sebenarnya very limited, jadi teman-teman harus beli tiketnya segera. Duluan ya. Kalau misalnya banyak peminatnya nih Put, gitu.
kapasitas sudah full nih ya, 1.000 sampai 1.200 misalnya. Apa nggak mungkin gitu di luar dikasih plasma gede gitu buat sebenarnya yang nonton di luar terjadi gitu? adalah kita akan tawarin mau nggak duduk di bawah. Oh, Jadi duduk di bawah sebenarnya lebih bagus sih, lebih deket stage kan sebenarnya. Iya, berasa festival ya? Berasa festival, ini bukan diri tapi duduk ya gitu. Dan biasanya mereka mau gitu. Jadi waktu yang beberapa tahun lalu kayak gitu. Jadi sampai bawah-bawah tuh duduk di karpet gitu. Karena emang mereka voluntarily emang tetap pengen beli tiket dan pengen tetap masuk. Gitu. Lalu Put, sebenarnya apa sih ekspektasinya Putri untuk speaker-speaker nanti di Creativepreneur itu yang di-share kepada para audiensnya tuh apa? Langsung lihat ke Rob. Ekspektasinya yang pertama yang pastinya pingin mereka untuk sharing pengalaman dan proses mereka membangun usaha. Itu yang pertama, ngomongin soal industrinya mereka juga potensinya akan seperti apa. Sama yang ketiga sebenarnya pingin banget mereka sharing yang lebih personal sih. Jadi kayak kegagalan mereka, pelajaran paling besar yang mereka alami selama menjadi seorang pengusaha. Jadi lebih personal things karena yakin banget pasti anak-anak nanti yang datang gitu ya, anak-anak muda itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya mereka. Jadi kita pingin juga mereka bisa open up nih, terbuka sama proses perjalanan mereka gitu sih. Oke, Rob, saya balik lagi ke Rob. Rob, kalau kita ngomongin soal e-sport gitu ya, tadi sempat dikatakan bahwa banyak sekali yang bisa dikembangkan dari sana. Tapi kalau kita ngelihat dari skup Indonesia sendiri begitu, Rob ngelihatnya bagaimana perkembangan e-sport di Indonesia sendiri akan seperti apa? Indonesia sih pastinya makin serius ya kalau di Indonesia sendiri. Contohnya dengan pemerintah semakin serius membahas tentang e-sport dan lain-lain karena contoh kalau misalkan multi event nasional aja kita udah dapat emas berapa kali. Nah, itu yang menjadi salah satu catatan buat pemerintah kalau ini tuh industri yang bisa menghasilkan kebanggaan buat Indonesia. Mungkin nanti kayak misalkan Mei saya juga kebetulan harus ke Kamboja juga nemenin SEA Games kontingen yang e-sport itu juga memang targetnya emas semua sih. Memang karena memang tuh menjadi salah satu cabur andalan Indonesia buat dapat emas. Jadi makanya luar biasa ya. Jor-joran ya. Tapi saya penasaran juga nih Alfian, apa sih yang membuat Rob itu at the first time tertarik gitu sama e-sports? Jadi sebenarnya kalau berasal dari gamer sih sebenarnya mungkin. Sebenarnya dunia e-sport sebenarnya dari tahun 2008-2010 tuh udah ada. Pertama main apa? Counter Strike. Oh, CS. Dari zaman dulu udah ada. Kemudian tapi karena waktu itu masih PC konsol, tapi waktu itu karena kita main mobile tuh cepet banget ya. Jadi begitu masuk ke mobile games semuanya cepet banget. Karena mungkin orang Indonesia rata-rata semuanya punya handphone kan pastinya. Akan mempercepat itu akselerasi dari perkembangan itu sendiri. Oke. Nah kan kalau kita tahu di Indonesia sendiri kan mindset orang itu identik ketika main game e-sport itu ya kayak orang iseng aja begitu. Padahal sebenarnya bisa menghasilkan dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh Rob untuk mengubah mindset orang bahwa games ini juga bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan, bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa, itu bagaimana cara mengubah mindsetnya? Apakah salah satunya dengan cara ikut serta dalam kreatif Ya mungkin salah satunya belajar di sana pasti dapat info kan dari sana. Tapi mungkin kalau funny story-nya waktu itu sebenarnya pas awal-awal ya, masih sebelum segede sekarang, saya itu banyak pemain dari luar kota. Kita harus yakinin, itu kan umur 16-17, harus yakinin orang tuanya harus pindahin anaknya ke Indonesia, di karantina, di gaming house dan lain-lain. Itu luar biasa susahnya. Pada waktu itu karena, gila, masa anaknya cuma disuruh main game gitu-gitu. Nah, terus, tapi pada waktu itu kita kasih assurance tetap sekolah, tetap kita, ya payment pasti ada gaji dan lain-lain. Tapi sekolah itu menurut saya penting, karena setelah ada life after athlete kan. Karena kan atlet ada umurnya. Nah setelah, kalau nggak ada sekolah ini mereka setelah jadi atlet game kan pasti bingung mau diapain. Nah itu jelas salah satu yang benar-benar saya tekankan untuk meyakinkan orang tua membolehkan anaknya pergi ke Jakarta. Menarik sih. Tapi penasaran nih, kan tadi kan ada umurnya juga ya. Kalau misalnya dari e-sport sendiri tuh biasanya range umurnya tuh berapa sih? Mungkin mereka mulai dari 15 tahun tuh sampai 16, 17 tuh biasanya prime-nya tuh kalau gamer ya, karena mungkin masih bagus kalimatnya. Tapi biasanya sampai 24, 25 tuh udah mulai nurun gitu biasanya. Jadi mostly ya anak-anak teenager, masih remaja-remaja gitu yang main. Berarti udah mulai masuk Gen Z juga nih ya. Gitu. Put, kalau saya mau tanya, tadi kan e-sport salah satu bidang yang berkembang juga saat ini sedang diminati anak muda. Selain e-sport,
bisnis apa lagi sih sebenarnya yang saat itu lagi digandrungi banget sama anak muda? Apakah fashion, kemudian kosmetik dan lifestyle itu masih menjadi suatu hal yang cukup disukai untuk menjadi bisnis seorang anak muda gitu? Oh iya banget, jadi sekarang kayaknya creative industry ini lagi growingnya lagi super fast juga ya. Dan apalagi di era digital ini jadinya jadi super lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya kalau misalkan bisnis kita bisa tahu ya of course makeup, beauty itu lagi gila-gilanya banget, lagi happening banget gitu ya. Oh bener-bener. Saya salah satu yang ke-influence gitu. Abis itu sekarang IP business. IP business juga lagi growing, F&B, lifestyle. Sebenarnya sekarang karena pandemi kemarin kan semuanya demand and needs-nya berubah ya. Jadinya of course semua industri tuh jadinya adapt to the new needs and the new demands gitu. Jadi sekarang sebenarnya lagi rising apalagi soal kesehatan, lifestyle, soal kayak ngomongin soal sport, ngomongin soal wellness, mental well-being juga lagi naik banget gitu. Jadi banyak banget sih sekarang sebenarnya opportunity-nya. Makanya nanti di Creative Partner Corner kita juga menyediakan narasumber dari semua industri nih. Gitu. Ada dari IP business, ada dari film, ada dari e-sport, dari F&B, dari fashion, dari investor. Jadi macam-macam lah. Nah, ketika harus mengkurasi narasumbernya ini bagaimana? Ketika akhirnya bisa ketemu sama Rob gitu, ketemu dengan narasumber lain tuh gimana? Ini pertanyaan yang selalu ditanya sih, kayak apakah ini karena kayak yang Putri mau nantinya bisnis sama siapa baru dipilih gitu kan? Bias enggak sih sebenarnya? Yang pertama kita research, we do a intensive FGD lah, karena kita kan udah ada komunitasnya kan nih Creative Partner. Jadi kita nanya, oke, kalian mau siapa? Kalian mau industri apa, kalian mau siapa, baru dari situ kita research dulu. Setelah research, yang paling penting sebenarnya adalah kan setiap sesi itu ada 2 pembicara. Itu pasti perspektifnya beda. Jadi dari dua dunia yang berbeda ya? Dari dunia berbeda atau bahkan dari latar belakang atau perspektif yang berbeda. Kenapa? Biar memberikan a new light and jadi flavorful lah gitu. Karena kita nggak mau menyediakan yang kayak udah perspektifnya sama, cara pola pikirnya sama. Malah kita mau bosen bosan. Jadi biar audiens kita juga bisa lihat bahwa there's a different perspective, there's a different way of success, a different background. Tapi ternyata ya bisa aja sampai ke mereka sekarang gitu. Jadi kita menyajikan a very diverse perspective. Oke, ini kan generasi, ini kan semakin muda ya yang sekarang lagi boomingnya itu adalah Gen Z. Kalau beberapa tahun lalu itu kan yang lagi booming tuh milenial ya. Betul. Untuk berkarya. Aku masih Gen Z loh. Tuh. Masih masuk loh. Aku borderline Gen Z. Borderline kan. Borderline Gen Z. Tapi ada nggak sih kesulitan itu Put untuk kan ini racikannya dari beberapa narasumber, ada yang mungkin dari boomers, ada yang dari milenial, lalu juga nanti mungkin banyaknya audiens itu dari Gen Z. Gimana sih caranya untuk meracik itu semua untuk dinikmati para pendatang di sana gitu? Iya, jadi makanya sebenarnya yang pertama adalah gimana caranya kita bisa mengemasnya kan. Karena kita tahu Gen Z ini kan attention span-nya, which is I'm talking about myself gitu ya. Attention span-nya agak kurang gitu ya. Jadi kita nggak bisa terlalu lama-lama. Terus kita juga pinginnya dapat insight yang langsung direct. Kita pingin entertain juga. Jadi secara konsep pun kita sesuaikan. Jadi pertama kita ada namanya tantangan time. Jadi tiba-tiba kalau misalkan nanti nih misalkan lagi ngobrol sama Rob, tuh sudah mulai tense nih, itu sudah mulai kayak udah terlalu serius. Nanti tiba-tiba akan ada jingle-nya ada kayak tantangan time gitu. Itu surprise tuh. Nanti tantangan time itu akan dikasih tantangan pembicara-pembicaranya. Jadi tetap ada kayak flavor entertainmentnya lah gitu. Kayak contoh waktu dulu ini kayak cuma kita doang yang berani waktu waktu Pak Cete, waktu Pak Hairul Tanjung jadi pembicara di Creative Partner Corner, tantangan time-nya adalah Bapak harus nebak harga minyak goreng, komoditas segala macam lah ya, kayak sayur-sayuran yang dijual di Transmart. Gitu. Berat banget tuh buat Bapak tuh ya. Setelah itu Bu Susi harus nebak nama-nama ikan tapi ikannya kartun. Gitu-gitu loh, yang isa-isa gitu. Nah tahun ini aku kasih spill ya. Tahun ini nebak apa gitu? Nah, untuk tahun ini yang di Makassar, Bapak akan kita challenge seberapa Pak Cete mengenal usahanya sendiri. Wah. Gitu. Jadi ya seru-seruan lah. Seru-seruan dan jadi
again tetap dapat insight-nya, tapi dikemasnya very entertaining. Oke. Ya, oke. Ini waktunya sangat terbatas Yes. banget, Put. Oke, terakhir mungkin Putri ada yang ingin disampaikan kepada para penonton yang mungkin ingin datang juga ke Creative Partner Corner kali ini. Ya, jangan lupa untuk datang ke Creative Partner Corner 2023. Kita akan ada di Makassar, di Medan, dan di Malang. Kalian bisa beli tiketnya langsung di event.detik.com. Kalau di Makassar kalian juga bisa beli on the spot di Trans Studio Mall Makassar. Pokoknya pembicaranya keren-keren banget. Jangan lupa untuk follow Instagram @creativepartnerec atau Creative Partner EC untuk more info. Oke. Rob, ada yang mau disampaikan terakhir? Nanti di Malang jangan lupa juga support semuanya, nonton yang rame karena mungkin di sana bukan saya aja yang belajar tapi kita semuanya sama-sama belajar di sana. Oke, jadi kita sama-sama belajar, mendapatkan insight. Mudah-mudahan bisa ketemu partner bisnis yang klop, Yes. bisa mengembangkan bisnis yang Kolaborasi. kolaborasi. Eranya kan sekarang kolaborasi. Betul. Terima kasih Putri Tanjung sudah hadir. Terima kasih Rob sudah hadir. Oke. Tapi tunggu sebentar, Apa? saya punya challenge untuk Putri dan juga Tantangan time. Udah intens nih, udah intens nih ya. tantangan time. Pemanasan. Jadi sebelum nanti ada tantangan time di Creative Partner, kita duluan yang ngasih tantangan. Oke. Luar Saya biasa. mau kasih tantangan Putri dan Rob ini untuk baca teaser prompter. Oke. Oke, TikTok ya. TikTok benar. Ada challenge. Langsung aja nih, bisa Oke. dibaca. Oh, ini kita ganti-gantian ya? Ganti-gantian, Ya, oke. ganti-gantian. Oke. Penjual mie tek-tek di kota Bandung berjualan dengan berdandan ala Presiden Joko Widodo. Saking miripnya dengan presiden, banyak yang terkecoh dengan penampilan sang penjual. Wih deh. Dan kita simak informasinya nanti ya saat lagi di Good Morning. Kayaknya udah bener-bener siap gantiin kita nih ya. Kita keluar aja langsung. Kita keluar. Oke, terima kasih Putri, terima kasih Rob. Sampai ketemu lagi. Sukses buat acaranya. Thank you.